Nggak langsung jadi member, jadi kita waktu itu latihan fisik hampir 3 bulan itu prosesnya. Dari Kamis sampai Minggu kita latihan fisik di GBK, terus lari GBK 4 putaran atau 3 putaran gitu. Terus abis kita latihan fisik, kita final audisinya kan aku pikir kan akan dance, ternyata nyanyi. Oh, fokus ke nyanyi? Fokus ke nyanyi ternyata. Jadi aku waktu itu ngerasanya kayak, gue lolos sih harusnya. Aku pengen, apa ya, kalau jadi superhero tuh kayaknya terlalu jauh. Kayaknya jangan dong superhero. Tiba-tiba jadi superhero pakai kostum. Kok diketawain sih tadi nanya loh. Kaget kan kayak bentukannya cantik gini. Pakai kostum saya ngebayangin. Kostumnya apa nih? Superhero kan banyak yang cakep juga, Black Widow. Iya sih. Bener. Yang kubayangin tadi beda. Apa? Nah kalau kakak itu tipenya kakak yang bucin banget atau gimana? Saya bucin, saya tipe yang Ceweknya? bucin. Ceweknya bodo amat. Ini berarti cintanya nggak setara. Bener. Sawadika, senang bernyanyi dan penuh imajinasi. Hai semuanya, aku Siska, si anak ibu. Asik. Halo everybody, balik lagi ada aku Andre Skuter dan juga ada teman aku siapa nih? Gracia Holly. Iya, di Ordal. Obrolan dalam. Halo teman-teman, jadi kali ini aku ganti pasangan guys. Ganti pasangan, karena yang sebelumnya lagi ke Thailand. Wih, jalan-jalan ya. Operasi. Oh, operasi. Mau jadi apa? Mau jadi kayak Monyet. lu cinta. Tapi kita kali ini juga ada bintang tamu. Siapa nih? Kita bintang tamu kali ini adalah aktris, penyanyi, Multi talented ya kayaknya ya. apa ya? Semua kayaknya dia bisa deh. Cuma satu yang nggak bisa. Apa tuh? Dideketin sama semua cowok. Aduh, kita panggilin langsung aja kali ya. Boleh. Yang penasaran langsung kita panggilin, ini dia. Beri tepuk tangan merondok Siska Sara. Halo. Halo Kak Siska. Halo. Hai. Silakan, Selamat Kak. datang. Selamat Boleh duduk. datang. Iya. Kita Sebelumnya- hitam-hitam. Oh iya, benar, match banget ya. Terima kasih sebelumnya Kak Siska udah datang ke Ordal. Sama-sama, makasih Ya, ya, terima Ordal kasih. ya. Thank Gimana you. tadi perjalanannya ke sini jauh nggak? Jauh banget ya. Aduh, jauh banget ya. Jauh Macet Jauh nggak? banget. Macet sih hari ini. Aku tadi sejam deh. Sejam ya? Dari aku tinggal. Ke sini? Terus ini kayaknya kantor harus pindah deh memang ya. Pindah dong ya. Tolong Iya. pindahin biar deket. Pindah. Jauh mana sama jodoh? Wah. Belum Kalau apa-apa itu udah belum ngomong gitu ketemu deh. ya. Aduh. Teman-teman, ada Kak Siska Sara. Pasti kalian sudah tahu siapa Kak Siska dong. Masih. Pasti, Kayaknya belum pasti. deh. Udah, saya yakin pasti udah banyak yang tahu. Makanya di sini kita seperti, ya program kita obrolan dalam, kita bakal ngobrolin hal-hal yang lebih dalam lagi sama Kak wow. Siska. Oke. Tapi sebelum kita ngobrol di dalam, Kak Siska namanya kan Siska Saras nih. Hmm. Kira-kira tahu nggak artinya apa? Jadi sebenarnya nama asli aku kan Francisca Saraswati Puspadewi. Francisca. Francisca Saraswati Puspadewi. Panjang ya? Iya, kalau itu emang ada artinya. Kalau Francisca kan nama baptis. Ah. Saraswati itu dewi pengetahuan ya kalau di Bali. Terus Puspa itu bunga. Iya benar, dewi Puspa. itu dewi aja, cewek perempuan gitu. Hmm. Jadi namanya tuh sebenarnya dikasih sama sahabatnya almarhum papa aku. Dia tuh orang Bali. Malah yang bikin nama beliau daripada papa aku banyakan. Terus disingkat jadi Siska Saras. Sarasnya dari mana? Saraswati. Saraswati. Tapi happy nggak punya nama itu? Happy banget, bahkan kadang saking udah seringnya pakai nama Siska Saras, aku kayak, oh iya nama gue kan ada Puspanya ya, ada Nggak dewinya, kepake. suka gitu gak Dia sih? nggak- Kayak nama yang gak kepake gitu. bener. Tapi dengan nama asli Francisca itu happy. Happy banget. Kira-kira nih ya seandainya deh, kalau dikasih pilihan buat nama sendiri. Pengen nggak? punya nama apa sih sebenarnya? Marvella. Kenapa Marvella? Marvella. Soalnya Jauh ya dari aku tuh- Francisca. Aku tuh suka banget sama Marvel. Oh. Kayak Captain America tuh favorit aku banget dulu pas masih kayak 17 tahun, 18 tahun lah ya. Oke, iya. soalnya ganteng sih memang. Iya kan, jadi aku dulu kayak, ih coba aja nama gue Marvel, keren banget kali ya. Jadi aku mikir nanti kalau aku punya anak namanya harus Marvel. Cewek cowok, cewek Marvel. Kalau cowok Marvel, kalau Marvelo kali ya. iya, enggak 3. Apa? Kan pertama Marvel, terus Oke. Marvella, kalau dapat lagi Marvelo. Oh Marvelo, Wih. makanya itu ya. Dapat kalau kemar 3 ya langsung dapat segitu. Oh Pokoknya depannya harus Marvel. Harus Marvel. banget Marvel ya. Gila. Kak Siska ini kan mantan JKT48. Mantan, iya iya. ex JKT, udah graduate. Udah graduate. Kapan graduate-nya?
Aku September 2023 graduate-nya. Oh baru banget ya berarti setahun. Iya, Itu udah lama tau, masih baru ya? Masih Hitungannya baru masih sih, baru kalau setahun sih. Masih setahun masih baru gitu. Iya, masih Kalau cewek putus setahun. belum bisa move on kayaknya. Masa sih? Enggak juga ya? Enggak ya, kayak cewek mah cepet move on-nya nggak sih? Ya cowok ya. Iya, namanya iya, sih iya. ya. Cowok Kayak kalau cowok tuh itu nggak sih move on-nya tuh kelihatannya cepet tapi tiba-tiba Mikirin lagi. galau, tiba-tiba nangis lagi. Kalau Iya. cewek tuh kayak awal-awalnya doang, tapi dihabisin ya awal-awal. Iya banget. dipol-polin. Sakit banget, sakit. Tapi nemu yang baru mah mantan udah nggak ada apa-apanya sih. Ya nggak sih? Betul. Itu cewek beda ya sama POV dari Iya itu cowok. cewek ya guys. Kalau yang cowok kita nggak tahu. Oke. Gitu. Saya dihajar sama 2 perempuan di situ. Nah, Tapi lo- udah mantan 2023. Loh, itu masuk JKT 2014. 14. Itu kalau di JKT graduate-nya gimana tuh? Graduate-nya sebenarnya kayak keputusan kita sendiri gitu sih Kak. Jadi misalkan udah ngerasa cukup di JKT gitu. Nah kita ajuin ke manajemen terus nanti baru banyak perbincangan dan harus sabar sampai menunggu last show-nya tiba gitu. Baru Oh. nanti ada graduate event. Kamu dapat surat dari teman, kamu bacain surat, dikasih bunga, terus ambil foto. Jadi kayak ya lulus-lulusan lah ya. Panjang Oke, juga oke, ya oke. berarti ya Ya ritualnya sama ya. kayak lulusan sarjana kali ya. Sarjana ya. Iya, kayak gitu. Bedanya mungkin kalau sarjana kan pakai toga ya. Iya, Kalau kalau ini kita pakai dress di panggung. Rame-rame barengan. Atau Nah, beda sendiri? Jadi kita beda sendiri. Sebagai penanda keluar. Nah, yang lainnya Oke. kan seragam kita dress. Oke, sebelum panjang ke sana, kan mantan JKT nih. Betul. Jiko-nya dulu apa sih? Jiko Jiko, ya Jiko Shokai itu kayak perkenalan. Pas di Iya. JKT48 kita satu-satunya punya apa Kalau sih? kasus kan Aku tuh ini Sawadika, senang bernyanyi dan berimajinasi. Hai semuanya, aku Siska si anak ibu. Asik. Itu masih ada nih masih. Terus kayaknya ada kata-kata halu gitu. Halo. Kenapa tuh? Karena kenapa bisa halo? Aku nggak halo kok. Kayaknya pernah denger kayak Kasih Sky ini katanya sukanya halu loh mas. Kenapa bisa bilang halu nih? Pasti kan ada sumbernya. Itu tuh cuma karena orang-orang aja yang bilang aku kayak gitu. Aslinya mah nggak Enggak ya. terlalu kok. Aslinya nyata-nyata aja kali ya. Aslinya. Nggak ketahuan Aslinya aja nggak gitu. ketahuan aja. Karena aku kan suka Thailand ya kan, Jiko Shokai aku juga dulu tuh ada sawadikanya karena emang aku dulu sampai sekarang sih aku tergila-gila sama Thailand. Jadi di saat orang lain tuh K-pop banget, aku T-pop banget. Oh wait, Thailand yang apanya nih? Makanannya kah, tempatnya, atau musiknya? Apa atau ya, aku tuh suka filmnya? nonton seriesnya sih. Series Oh Thailand. series Thailand. Lengkap lah. Nah, yang kayak Nah, gitu.ไม่ได้เลย Lu suka? ไม่ใช่ Kapun kap. Tapi ขอบคุณนะคะ ngerti nggak bahasa Thailand? Enggak. Waduh, gimana Nggak nih? ngerti, cuma aku tuh dulu 2020, 2021 tuh aku aktif banget. Nggak terlalu aktif sih, maksudnya beberapa kali aku cover lagu Thailand. Oh iya? Tapi aku translate ke Indonesia. Masih ada video di YouTube kalau pada kepo. Jadi kan saking aku suka banget sama aktornya, jadi aku mikir gimana ya caranya supaya bisa kan notice gitu kan. Nah karena ketemu tuh waktu itu COVID, jadi aku mikir gue harus bikin sesuatu deh. Siapa Iya. aktor favorit Thailand? Siapa? Kayaknya di Aktor semua favorit podcast Ditanya. aduh, ditanya deh. Iya. Aku suka sama Art Pirapat namanya. Arit. Arit lagi. Art. Bumi. Oh, Art. Art, Nah, Art, karena Art. udah sering diomongin, mudah-mudahan setelah ini ketemu gitu loh. Udah pernah ketemu sih. Oh, Ketemu di mana tuh? lagi, project Ketemu bareng. lagi. Amin project banget. bareng. Amin Nyanyi banget. atau Amin. acting ya, satu pakai Thailand, satu pakai bahasa Indonesia. Seru Dan banget. selesai syutingnya. Ya kita doain deh mudah-mudahan ketemu ya. Tapi dulu waktu kita flashback ke JKT ya, kita flashback, happy nggak di dalamnya? Happy banget dong. Ya pasti kan ada suka dukanya ya. Kalau orang bilang happy 100% tuh kayaknya bohong Enggak. sih kayaknya. Kayak orang di kantor juga Iya, pasti ada betul. suka dukanya kan. Benar. Tapi overall happy karena kalau nggak happy aku nggak sampai 9,5 tahun dulu. Wih lama juga ya 9,5 tahun. 9,5 tahun. Dari SMP kelas 2 sampai lulus kuliah. Tapi kenapa nggak digenepin setengah tahun lagi buat 10 aja? Biar Semua orang Satu juga bilang- dekade, semua biar orang satu juga- dekade gitu. Semua orang juga bilang gitu, tanggung ayo ntar aja Maret. Karena kan aku kan debutnya kan Maret kan. Iya. Waktu itu aku keluarnya September. Udah nggak tahan kali karena dalam. Enggak kok. Nggak, maksudnya joget di dalam. Ah, gini. joget. kan? Itu yang goyang ya. Iya kan, joget pasti di dalam. Gitu. Tapi sorry nih, kita kan lihatnya Jack itu kompak kayak seru gitu di panggung, pakai baju-baju dress barengan gitu. Ada nggak sih yang kayak beranteman gitu? Enggak ada Kayak sih. ada satu sisi kayak ototmu itu
Misal nih di bawah panggung nih berantem, kamu gimana sih? Udah naik, joget. Harus kayak gitu. Berarti Pasti harus ada. kayak bertopeng juga nggak sih? Sebenarnya bukan bertopeng, mungkin profesional kali ya. Iya, Ya nggak bener. sih? Tapi ada kan di bawah yang kayak gitu. Nggak sampai jotos-jotosan ya tapi ya. Iya. Tapi kalau misalnya kesel-keselan mah pasti ada lah, apalagi cewek disatuin kan. Tapi kalau aku sih pas di sana bukan yang tipe ngajak berantem adu mulut gitu sih, karena kan kalau di sana tuh kita selalu deket banget kan. Bareng-bareng ya. Jadi buat nggak ada celah untuk berantem gitu. Berarti bener-bener kebanyakan akurnya ya. Akur. Paling deket sama siapa sih kalau boleh tahu? Aku tuh paling deket sama Desi Genoveva. Desi Ngapak kalau kalian tahu ya. Itu dia, tapi dia udah graduate lebih dulu daripada aku. Kayaknya sempat main film bareng ya. Di Seni Memahami Kekasih filmnya. Oh baru kemarin tayang? Iya, baru tayang September. Udah nonton belum? Belum sih, kita kan kita tunggu aja di Netflix. Semoga ada di OTT ya. Iya, tapi semoga. Tapi di JKT kira-kira kemarin tuh ada nggak sih fans-fans yang rese gitu? Mungkin oknum kali ya. Iya, iya le, oknum yang rese yang emang nggak, ini apa sih? Gitu. Apa sih? Ada sih. Apa? Ada. Boleh nggak kalau diceritain? Di kita spill nonton dikit nih. sekarang? Iya. Apa ya, kalau aku mungkin sebatas misalkan menyebarkan fakta yang nggak benar atau bikin apa sih, paling sering kan menggiring opini gitu ya. Misalkan tadinya adem-adem aja tapi tiba-tiba ada satu orang yang apa sih menyebabkan apinya menyala gitu, tapi Jadi kompor jadi ya? kompor, jadi terus orang-orang tuh pada ikutan padahal sebenarnya nggak kayak Paling gitu. nyerang ya, paling fitnah ya. Lebih pernah Fitnah gitu kali sih, ya, cuma nggak lama sih karena fans JKT itu tipenya tuh kayak kalau idola gue disakitin, Benar, gue teman-teman yang ya. serang gitu. Teman-teman aku juga banyak. Oh yang gitu? fans JKT. Oh iya, kalau gitu. kakak juga nggak? Saya suka dengar lagunya doang, tapi saya yang ini yang angkatan ke Haruka itu. Satu berarti. Itu saya dengerin yang itu doang gitu ke belakangnya. Siapa saya Oshinya di Gen 1? Melodi pasti. Sama Oshi semua orang. Oshi sejuta umat ya. Iya, bener. Nah, ini kita penasaran sih sebenarnya Kak, dari dulu JKT kan kayak ya karakternya harus ceria gitu. Terus kayak jaga image nggak sih? Bener nggak? Harus dong. Iya kan? Nah, iya. sebenarnya itu emang karakter kakak dari awal sebelum masuk JKT Atau jadi cuma semenjak di JKT aja aduh, aku nih? ini harus kayak gini nih, gitu kayak. Aku tuh pas di JKT sejujurnya nggak pernah menutupi apapun loh. Bener-bener jadi pribadi sendiri berarti? Iya, that's why pas udah graduate, aku tuh bingung harus gimana. Lebih kayak ke, buset kok gue kayak nggak ada perbedaannya gitu. Iya, Karena oke. kayak pas di JKT kayak semuanya aku curahkan, pas keluar nggak ada bedanya. sama aja. Bedanya cuma sekarang udah bebas aja dan nggak pakai Iya. nama JKT gitu. Jadi fans juga, penggemar-penggemarku juga kayak nggak begitu bingung gitu loh, kayak berubah atau enggak Oh gitu. iya, sama, tapi masih deket sama fans-fans yang Masih deket banget. masih keren banget. Tapi nah sekarang keluar nih dari JKT ya Iya. kan, keluar dari JKT. Kenapa memutuskan untuk keluar sih? Memutuskan untuk keluar karena pertama udah sangat lama di sana, udah 9,5 tahun. Terus aku ngerasa aku pengen udah umurnya ya nggak sih, udah hampir 24 tahun waktu itu. Terus aku pengennya membangun karirku di dunia musik sebagai solois gitu. Terus wait, kita mundur lagi ya. Ini sorry ini agak mundur lagi. Masuk umur berapa? 12 tahun? 14 tahun kelas 2 SMP. 2 SMP. Kenapa 2 SMP kepikiran masuk JKT gitu kan, kalau aku 12 tahun tuh masuk les Inggris gitu. 14 Ah, tahun. serius? Iya 14 tahun kelas 2 SMP kayak Iya ya. masuk kumon deh gitu. Karena dulu banyak kan les-les itu ya, kalau nggak kumon sih notif nggak sih? Biar masuk UI, nggak masuk JKT gitu. Ini kenapa mutusin untuk masuk JKT? Masih Karena 2 SMP. waktu itu tuh emang dari kecil udah diarahkan oleh orang tua untuk terjun ke dunia entertain. Kayak misalkan dari kecil les vokal, aku tuh les vokal di Purwacaraka tuh 6 tahun dari TK sampai lulus SD. Oh. Gitu. Nah waktu itu pas SMP kelas 2, aku tuh denger temenku cerita sama temennya. Dia bilang, JKT mau buka audisi. Nah aku kepo mah JKT itu apaan. Aku cuma tahu Nabilah dan Melody, that's all. Abis itu pas aku cari tahu di rumah, ada tulisannya pendaftaran JKT48 generasi baru dibuka gitu kan. Aku daftar lewat handphoneku yang tidak seberapa itu iya, pada tahun saat itu. Kayak udah nyoba-nyoba aja deh gitu ya. Nyoba aja bener. Terus pas di hari terakhir pendaftaran, aku tuh ngerasa kayaknya nggak kekirim deh, atau kayak ngerasa gue nggak tenang, gue harus datang ke teater dan gue harus naruh sendiri formulirnya. Akhirnya itu sore, udah mau malam gitu, aku dianterin ke FX Sudirman FX, iya benar. sama tante aku.
Terus aku bener-bener ngambil formulirnya, aku Masukin tulis sendiri. di dinding teater dengan tulisanku yang jelek banget. Karena aku kayak ngerasa, yang penting gue tulis dan yang penting gue Pokoknya bener-bener coba taruh. dulu aja gitu Iya, ya. yang penting aku taruh kayak udah terdaftar gitu. Karena kalau lewat HP kan kita nggak tahu Bener. di servernya Dicek gimana. atau enggak gitu kan. Jadi aku bener-bener kayak, Mbak ini ya saya daftar ya Mbak, ini punya saya gitu. Udah habis itu ya udah ternyata lolos deh. Wih. Seneng gak gitu? Seneng banget, lebih ke nggak nyangka sih saat Lebih itu. nggak nyangka ya. Tapi kan emang udah punya basic Nyanyi. Tapi itu dites nggak sih waktu apa? Waktu Dites. daftar doang maksudnya kayak Kalau daftar itu, oke masuk baru dites. jadi habis daftar kita mengumpulkan formulir data gitu, kita diinterview. Habis itu interview, ada ratusan orang lagi, dipilih jadi 61 kalau nggak salah waktu itu. Nah dari 61 ini, nggak langsung jadi member, jadi kita waktu itu latihan fisik hampir 3 bulan itu prosesnya. Dari Kamis sampai Minggu, kita latihan fisik di GBK, terus lari GBK 4 putaran atau 3 putaran gitu. Terus abis kita latihan fisik, kita final audisinya kan aku pikir kan akan dance, ternyata Iya. nyanyi. Oh, Iya, fokus ke nyanyi. Fokus ke nyanyi ternyata. Jadi aku waktu itu ngerasanya kayak gue lolos sih harusnya. Iya sih, 6 tahun. Karena tes vokal. kalau misalkan waktu itu dance, aku mungkin aku ngerasa kayak, aduh kalau dance Belum gue ya? nggak tahu, Belum nggak terlalu terlalu- bisa belum gitu. Tapi terlalu. ternyata pas tahu nyanyi gitu aku pede. Wes, keren, gila Kak Siska. Tapi sampai sekarang masih ada pembuka daftaran JKT nggak? Masih kemarin terakhir baru pengumuman generasi 13 nih kayaknya. Wah, Sekarang generasi udah 13 ya. Mereka ke generasi ke 3. ketiga. Wow, iya sih lama sih 19,5 tahun. Generasi sih. 9,5 tua tahun. kan. Iya sih, benar. Udah bener-bener sepuh pas di Iya saat sih. itu di sana. Jadi sekarang memutuskan untuk solo karir. Gimana? Susah ya. Iya. Karena maksudnya Susahnya gimana? dengan nama JKT yang sangat besar itu membantu sekali karir aku, cuma nggak menjamin untuk kayak langsung bisa booming gitu. Nah aku sekarang pun bukannya yang lagi menikmati hasil kayak 9,5 tahunku di JKT, tapi sekarang juga masih tetap berusaha keras membangun Siska Saras ini dari nol gitu. Iya sih, karena kan solo ya. Jadi Solo kan beda kan. dari nol banget ya, mulai lagi dari nol. Dari nol, cuma mungkin kalau pemahaman dari penggemar tuh kayak nggak terlalu beda karena pas di JKT pun aku udah rilis lagu. Iya benar. Oh, Aku bikin mini album, aku nyanyi solo gitu kan. Jadi kayak pas keluar orang-orang kayak oh ya udah Siska emang mau jadi penyanyi gitu. Nah itu lagu-lagunya tuh bikin sendiri atau nge-cover dari lagu orang nih Kak? Kalau dulu pas di JKT48 aku bikin mini album tuh aku nulis sendiri. Oh nulis sendiri, ternyata bener-bener multi talented ya. Waduh, Berarti main multi musik? talentan. bisa. Nah kalau main musik aku nggak terlalu bisa. Jadi biasanya nggak bisa. Aku bisa gesrekan. Oke, oh yang pakai Itu- bass. Oke, gini-gini. Itu alat musik loh Iya, kan. bener sih. Akustik bener, banget ya. Iya. Tapi mungkin kalau kayak piano gitu-gitu basic oke lah Oh, gitu. bisa. Oh, berarti lagunya harus nulis dari mana sih Rasinya? Kayak pengalaman pribadi kah? Atau kayak ngelihat yang dirasain gitu? Aku tuh banyaknya ngelihat dan merasakan sih. Jadi aku tuh jarang yang pakai pengalaman pribadi. Jadi aku tuh sukanya kayak baca cerita terus aku ngebayangin aku yang ada di posisi itu, terus aku ngerasain sakitnya, baru aku nulis lirik. Baru jadi Gitu, lagi. ha-ha. Gila keren. Tapi kalau misalkan lagu-lagu yang pas aku sudah graduate, kan aku udah rilis 2 lagu juga Iya. tuh. Iya. Cinta Setara sama Terbawa Suasana, itu ditulisnya sama Clara Riva. Dia yang bikin Bunga Hati sama lagu-lagu banyak, dia lagu dia yang hits. Iya. gitu. Tapi yang single terbarunya ini ada relate-nya nggak sih sebenarnya? Relate ada sih, malah kayak relate banget deh. Kayaknya tuh relate banget sama generasi-generasi Gen sekarang Z nggak sih? ya? Gen Z banget iya sih. banget, karena kan Terbawa Suasana tuh tentang kayak lagu itu tentang kayak kita kebawa suasana sama orang gitu. Baper Sering ya, kan? baper. Sering nggak kak? Apa Kayak- enggak? Iya sih, kayak ya kita ngerasa aja gitu. Padahal ya orang mah biasa aja gitu. Iya kan? Atau enggak kayak misalkan lagi sering kerja bareng nih, atau enggak kayak coworker gitu ya, terus kayak ngerasa, aduh suasananya kok mendukung sih buat suka, nah gitu tuh. Berarti sekarang lagunya ya untuk yang untuk ngejar relate Gen Z gitu kali ya. Gitu kan aku Gen Z kan, Iya jadi sih, aku akan sebenarnya kita mengejar. semua juga Gen Z. Oh iya bener ya? Oh iya, Gen Z dong. Gen Z. Gen Z. Emang aku masih Gen Z? Gen Z awal banget. Oh, Awal banget 97. gitu. Enggak. Ya, Ah, serius? 46 saya 1946. Beda setahun sama Merdeka. Iya lagi. Tapi setelah itu ya sekarang nyoba acting gak sih? Nyoba acting, jadi
Sebenarnya kan aku udah ada 2 film tuh, Sobat Amir sama Seniman Mila Kasih. Itu tuh dari 2020 sih pertama kali aku coba acting pas masih di JKT48 juga. Tapi sekarang masih ada 1 project acting yang belum rilis, kayaknya sih tahun depan. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Lebih happy mana, nyanyi atau acting? Nyanyi. Bener nyanyi ya? Iya, Kenapa tapi kalau tuh? bisa dijalanin dua-duanya ya mau. Mau ya, bisa barengannya. Kalau boleh tahu nih, pas pertama kali masuk ke dunia film acting, kok bisa? Gimana tuh? Tawarannya gimana? Jadi waktu itu tuh aku disuruh casting. Oh, casting. Karena pas masih di JKT kan sering ada tawaran casting itu buat member-member ya. Jadi mau nggak casting apa film Jawa, film bahasa Jawa. Udah, ya mau lah gitu kan, aku kan orang Jawa kan. Apalagi waktu itu tahun 2020 tuh aku lagi sering banget mendengarkan almarhum Pak Didi Kempot. Lagu-lagunya campur sari gitu. Akhirnya aku audisi, aku casting. Pas lihat skripnya, gue mau banget dapet peran ini gitu, karena kan emang karakternya tuh sehari-hari dan kayak aku banget itu loh, kayak suka marah-marah gitu kan. Serius suka marah-marah nih? Bercanda. Abis itu pas casting ternyata Puji Tuanya kepilih dan itu jadi film pertama aku. Bahkan Puji Tuanya itu dapat penghargaan Indonesian Movie Actors Award tahun 2021. Wih, keren banget gak sih? Syukur ya. Tapi itu keren banget tau. Iya, aku Baru juga nyangka masuk loh. tapi langsung dapet penghargaan gitu. Iya, Syukur. karena ya aku sebagai aktor pendatang baru ya Wah, sekarang. keren sih. Semoga abis ini Keren masuk sih. nominasi ya. Nominasi sih festival ini. Festival Indonesia. FFI. Ya mudah-mudahan bisa nyusul Kasiska, tapi kalau nyanyi enggak deh gitu. Kenapa? Jelek. Iya, suara jelek, muka jelek kayaknya nggak usah nyanyi deh gitu. Jangan kayak gitu. Bener, kalau penyanyi suara jelek tapi tampilan masih oke, masih ada yang menonton gitu. Masih bisa lip sync Iya. gitu Tapi ya? ada nggak kira-kira kakak yang mukanya cantik tapi suara jelek tapi dia ngaku penyanyi? Enggak ada. Serius Kayaknya nih, ada tapi kayaknya ada tapi disembunyiin ya. Nggak Sebenarnya udah ada ada. muncul nama ini, cuman mau nyebut nggak We kesampaian. are all pretty and beautiful. Oke. Tapi pengen nggak sih main film musikal gitu? Aduh, pengen banget lagi. Kayak- Pengen banget. Kayak acting sambil nyanyi-nyanyi gitu ya? Pengen Seru ya? banget karena kayaknya coba ya, kakak pernah nggak kalau misalkan lagi di kamar sendiri ngomong sambil nyanyi? Pernah kan? Pernah, Nggak cuma di pernah, kamar pernah. sih, Kayak- kamar mandi. Nah, itu tuh kayaknya bukan cuma untuk penyanyi yang ditanyakan, semua orang tuh pasti kayaknya ada deh Iya sih. sense pengen ada di musikal. Iya. Karena kayak, emangnya kamu kenapa gitu Iya, kan? iya, Jadi iya. kayak seru banget kan. Iya, Itu aku iya. pengen banget. Tapi kalau untuk kita kita balik dulu ngobrol ke film ya. Iya. Kita ngobrol ke acting. Acting apa yang pengen banget didapetin gitu? Kayak pengen dapat karakter ini tapi belum dapet, pengen banget. Cewek-cewek tomboy Aku gitu. pengen jadi villain. Jadi apa? Villain. Kenapa? Yang emang kayak musuh di film gitu, atau emang yang kayak orang yang jahat Antagonis. Antagonis. Kayak ini Tante Meriam Bellina sinetron zaman dulu ya. Ini apa? Sendok. Cangkul goblok, tau gak itu? Tau gak ya itu? Yang kayak gitu. Kayak gitu seru ya? Seru Pengen kan? yang kayak Jadi gitu. kayak bener-bener kayak kalau lagi capek atau lagi kesel, kalian nggak perlu berpura-pura Iya karena sih, lo ngungkapin actingnya doang kayak ya. gitu. Kan langsung ke situ. Aku pengen banget jadi villain yang emang orang-orang tuh bisa jadi benci pas nonton aku, entah kenapa. Nggak takut gitu kalau misalnya kalau lagi jalan tiba-tiba Apa sih? dikaplok gitu sama Iya, mama. kan? Berarti aku berhasil actingnya. Oh iya bener Iya juga sih, sih. Iya sih, tapi Seru tahu. Tapi dibenci ibu-ibu biasa kayak gitu. Ya Nggak udahlah. apa-apa ya. Iya nggak. Berarti pengen banget nih dapat peran antagonis yang emang jahat sejahat-jahatnya Jahat, manusia di film itu. Ya kan? Iya. Bener kan, kayak iblis deh kita sebutnya. Oh my Ya kan, kayak God. jahat gitu, kayak Iya, ibu iya. tiri. Kayak Iya gitu mau, kali mau, ya. mau. Yang selalu bentrok sama yang baik-baik. Iya mau banget. Ya untuk produser boleh deh. Boleh nih ya. langsung kasih Sky-nya di Jahat, tapi Muka aku untuk mendukung ngapain kok. tuh? Apa kak? Mendukung sih sebenarnya. Mendukung kan? Bener-bener. Apa tadi? Kadang aku mau bilang kayaknya nggak cocok, tapi cocok. Terlihat kayak marah-marah gitu. Cocok. Berarti itu yang pengen banget. Selain itu ada lagi nggak? Aku pengen apa ya, kalau jadi superhero tuh kayaknya terlalu jauh. Kayaknya jangan Kaget. dong superhero. Tiba-tiba jadi superhero pakai kostum. Kok diketawain sih tadi nanya loh. Kaget kan sih, kayak bentukannya cantik gini. Pakai kostum saya ngebayangin. Kostumnya apa nih? Superhero kan banyak yang cakep juga, Black Widow. Iya no. sih. Bener. Yang ku bayangin tadi beda. Apa? Yang dibayangin apa nih? Spiderman gitu kayak buka topeng, buka Kasiska. Tapi memang gitu ya biasa superhero ya. Gitu. Tapi pengen superhero beneran. Dulu sih kalau ditanya mah mau pengen film superhero dulu pas kecil.
Oh pengen banget superhero. Kalau film horor gimana? Pengen banget nggak? Aku takut horor kan sebenarnya. Cuma kalau ada tawaran kayak mau deh. Mau. Itu challenge baru berarti ya. Challenge Walaupun baru. harus- Takut kayak pas jam scare gue kaget beneran gak sih? Kayak satu scene bareng setan-setannya gitu, oke nggak? Ya oke, tapi kenalan dulu gak sih sama setan-setannya? Kalau misalnya setannya beneran gimana? Nggak usah deh, Nggak. nggak usah cari tahu. Saya juga nggak usah, udah nggak usah. Nggak Nggak usah. kenalan, makanya nggak usah kenalan Kak kalau udah saya pocong beneran kan. Takut banget. Kaget. Mungkin nggak usah kenalan. Berarti film sekarang kalau ada tawaran film apa aja ambil aja kali ya. Iya jangan apa aja juga dong kak, Iya. kan harus dilihat dulu. Iya sih, pokoknya kalau ada tawaran cocok ambil. Mau, gitu. iya mau. Kayak nggak mau misalnya kayak nggak deh aku fokus nyanyi dulu. Gitu. Enggak, aku malah pengen lagi syuting film. Seru Banget sih. banget. Ya. Karena aku suka kayak atmosfer syuting gitu. Kalau aku Kayak sih, bangun paginya dan pulang jam 4 paginya iya, gitu. benar. Kalau aku sih syutingnya tuh yang seru menurut aku uangnya. Wow, itu juga. Semua orang pasti pengen uangnya sih. Kalau aku uangnya, aku nggak peduli tantangan apa yang di lokasi, yang penting Gas aja ya. uang. Tapi kalau ada tawaran sinetron mau ambil nggak? Mau aja sih. Mau ya. Sinetron yang stripping capek gitu nggak apa-apa. Aku belum tahu kalau itu. Karena kita Kan harus lihat dulu sendiri ya. nyanyinya gimana. Tapi tetap pengen nyanyinya tuh tetap lebih menggebu-gebu dibandingkan acting. Benar. Iya Bener betul, nggak? betul. Benar gitu. Benar. Inspirasi kakak dalam bernyanyi siapa sih? Kalau Indonesia Marion Jola, kalau misalkan luar negeri Ariana Grande. Ariana Grande. Indonesia, saya juga suka sama Marion Jola. Iya kan, siapa yang nggak suka Marion Jola? Karakter Kayak suaranya tuh hampir sama kayak Lala nggak sih? Iya. Ah, makasih. Benar. Pengen banget collab sama Mau banget, mau banget. Tapi udah pernah parah. ketemu? Udah kenal. Oh, ketemu doang belum ada proyekan bareng. Belum ada, semoga Ya ya. semoga ada Semoga amin ya. Nyanyi kali ya, Tiba-tiba duet berdua gitu ada proyekan. Oh, itu kita big doain, dream, my ya. big dream sih. Gila. Kakak dulu masih kecil dengerin lagu apa sih? Pas kecil, aku nggak sadar aku dengan lagu apa karena banyak kan tuh dicekokin sama bapak ya, karena bapak Apa tuh lu? kan suka musik Ebit? banget. Bukan, bapak tuh dulu suka Didi Kempot. Dulu katanya pas bayi tuh aku tidurnya kalau disetelin lagu Campur Sari. Baru tidur. Baru tidur. Unik juga ya. Iya Masih kan? kecil baru Banyu Langit gitu Iya, Banyulangit, Gitu. Sewu Kuto. Sewu Kuta, stasiun balapan. Iya, ya. gitu-gitu. Tapi sampai sekarang suka? Sampai sekarang aku masih dengerin lagu Denny Jawa. Dengerin juga, tapi kayak misalkan aku tuh biasa kalau lagu Jawa kalau lagi pengen nyanyi aja baru aku kulik gitu. Tapi pernah perform lagu Jawa nggak? Pernah, aku waktu itu pernah duet juga di konsernya Pak Didi Kempot. Oh. Iya, diajak sama beliau. Gila luar biasa ini. Oke deh, sekarang kita ngobrol-ngobrol yang lebih deep lagi. Apa arti fans untuk kasus Kak? Arti fans buat aku, apa ya, aku tuh menganggap fans tuh lebih ke temen sih sebenarnya. Jadi kayak aku nggak pengen kayak ada Jarak lah ya. Jarak tuh menurut aku fans dan idola tuh penting ada jarak. Karena kan kalau misalkan terlalu deket nanti Iya benar-benar. saling kayak nggak tahu apa yang mau Iya, dicapai gitu kan. benar. Kayak misalkan aku sama yang idolaku Thailand ini kalau misalkan dia kayak udah deket banget juga aku nggak tahu masih gitu. Maksudnya. Gitu, tapi kayak masih sih. Oke. Terus kalau menurut aku kalau misalnya nggak ada fans tuh kayaknya aku nggak bisa sampai sekarang sih, karena fans tuh istilahnya mereka yang kalian lagi bete atau kalian lagi ngerasa nggak baik-baik aja, mereka pasti akan jadi orang yang terlihat ada ya. baik-baik aja buat kita gitu. Dan selalu ada, selalu dukung. Even itu hal sepele pun yang menurut kamu sepele, menurut fans tuh membahagiakan banget. Jadi kayak ya dia fans tuh kebahagiaan buat aku sih. Oke, mungkin nggak tahu ya ini udah pernah di podcast lain atau enggak. Kira-kira apa yang nggak boleh dilakuin fans ke Kak Siska? Kita nang saya di sini biar pada tahu gitu. Jadi benar boleh apa kira-kira dilakuin. jadi biar mereka ini kayaknya berlebihan gitu kan. Mungkin mereka selama ini pengen ngelakuin tapi takutnya udah berlebihan, takut Kak Siska nggak nyaman. Di sini deh kita kasih tahu untuk fans-fans Kak Siska kira-kira apa nih gitu buat batasannya. untuk Kak Siska. Apa ya? Karena aku belum pernah kayak hampir diperlakukan yang nggak enak gitu, jadi kayak hampir nggak pernah. Jadi aku bingung. Mungkin jangan ngikutin ke rumah kali ya. Iya sih, Itu itu ngerampok namanya, ngerampok. Tujuannya jahat kalau ke rumah. Itu doang kali ya, Iya. jangan ke rumah. Ada nggak kejadian-kejadian Yang nggak enak gitu. iya sama fans? Nggak ada sih. Ya atau kayak lucu deh kejadian, ini kok bisa ya gitu kejadian di kita. Mungkin adalah jadi aku kan saking aku suka sama si Earth ini, fanbase aku kan namanya Siska Nation. Nah, pas aku graduate, mereka tuh sangat ingin dapat ucapan graduate dari Earth. Tapi mereka beneran nyamperin ke sana. Serius? Thailand. Iya.
Niat Serius? banget ya. Serius, mereka beneran ke sana, mereka nanya ke manajernya Earth, beneran chat manajernya yang di CP-nya, tapi ternyata nggak bisa. Wah, sayang Ternyata banget. nggak bisa. Ya udah katanya mereka jalan-jalan sendiri. Mereka sih bilangnya kamu kayak gitu ya. Kita udah kesana, ya udah kita jalan-jalan sendiri aja. Akhirnya aku dikasih tiket untuk ke Thailand aja. Lu samperin sendiri deh, lu kesana aja sendiri. Abis itu pas aku graduate, ada orang yang pura-pura jadi Earth, jadinya pakai topeng Earth. Ya ampun. Gila itu fansnya. Itu niat banget sih. Namanya? Mungkin salah satu. Siapa ya? Banyak, mereka tuh grup soalnya, jadi aku nggak bisa nyebutin nama-namanya. Karena saking lihat aku sesenang itu, mereka juga pengen full buat aku gitu loh. Gila, keren banget. Gila untuk fansnya Kak Fansnya Siska. bener-bener totalitas. Tetap temenin Kak Siska sampai kapanpun ya. Iya, aku juga akan menemani kalian. Asik. Terus sekarang kita ngobrolin pasangan boleh nggak? Boleh. Boleh ya, boleh. Udah punya Kalau- pacar belum sih nih cantik-cantik gini nih? Aku belum punya. Belum punya. Serius? Iya. Kira-kira kalau suruh milih fans atau pacar? Ya fans lah. Fans. Iyalah, Kalau udah punya pacar, fans. tetep fans. Tetep fans lah. Tetap fans. nomor Iya, satu. tetep fans. Misalnya kayak ya fans minta Kak Siska nih amit-amit ya pisah sama pacarnya gitu. Ya itu berarti nggak benar. Nah, fansnya nggak bener ya. Karena kan kalau misalkan aku udah memilih seseorang jadi pacarku, berarti dia memberikan kebahagiaan buat aku. Kalau fans kayak nyuruh putus, berarti kamu nggak setuju dong aku bahagia. Gitu. Nice, oke, keren. Oke deh, untuk orang tua nih kita mau ngobrolin orang tua boleh ya? Kita orang tua. Apa yang udah kakak kasih untuk orang tua? Apa ya, mungkin keberadaan aku itu sudah hadiah nggak sih buat orang tua. Cuma karena aku tuh jauh sama orang tuaku, kan papaku juga udah nggak ada, udah dipanggil Tuhan. Terus kalau ibuku kan di Wonogiri, jadi kita kayak LDR gitu lah ya gitu. Jadi Tapi komunikasi lancar. setiap hari. Setiap hari. Setiap hari chat, telepon. Kapan terakhir ketemu mama? Minggu lalu, Minggu lalu. sejak graduate dari JKT48 aku bisa tiba-tiba Rutin pulang. gitu. Rutin. Kalau dulu kan cuma Lebaran atau Natal. Sekarang kayak pulang malamnya berangkat. Iya, karena lebih bebas ya. Semoga untuk Ibu Kak That's Siska all. sehat terus. Amin. Semoga panjang umur, sehat Amin. selalu. Nemenin Kak Siska sampai nanti nikah, Amin, harus Punya anak, sampai punya ya. cucu ya. punya anak. Oke, terakhir Kak Siska nih baru keluarin lagu Cinta Setara. Iya, Bener gak? bener dong. Inspirasinya dari mana? Itu tuh ciptanya dari kakak Rifa, cuma inspirasinya itu dari orang-orang yang suka dideketin, enggak, orang-orang yang sering patah hati karena ternyata pacarnya itu cintanya cuma di awal. Manis di awal. Manis di awal, Kayak jadi permen kayak karet ya? nggak setara gitu Sering cintanya. terjadi sih. Iya kan? Sering terjadi. Nah kalau kakak itu tipenya kakak yang bucin banget atau gimana? Saya bucin, saya tipe yang Ceweknya? bucin. Ceweknya bodo amat. Ini berarti cintanya nggak setara. Nggak setara. Bener. Ya, rata-rata banyak yang kayak gitu kayak di awal doang ya. Biasanya kayak Iya. gitu laki-laki sih. Iya kan? Bener, Nah, biasa. mengakui Gimana nih. nih? Mengakui. Makanya Saya- gimana nih? Cewek awalnya tuh cuek-cuek gitu, tapi kalau udah cinta tuh ya udah, pasti satu kasih yang aja terbaik. Gitu, bener nggak? Iya, kalau cowok Ya gitu, kayak pengen dapatnya ya Semangat. segala hal dilakukan. kalau Seperti misalkan itu. udah pacaran, Bosen nih. Gitu biasanya. Nah, ini cowok-cowok POV gitu. dari Cowok-cowok gitu. dari Tapi cowok kalau ya? saya sih enggak ya. oh gitu. Saya biasa yang diselingkuhin gitu. Kak serius? Iya beneran. Pernah diselingkuhin? Iya karena saya jelek. Enggak loh. Gak apa-apa. Enggak, bukannya enggak apa-apa, jangan. Oke. Tolong. Jangan nangis loh. Mas Andri. Woi, waduh. Gak bisa nih, gue lagunya terlalu relate. Oke, Karja, perlu nggak sih sebenarnya setara cinta kita? Perlu banget lah. Perlu ya? Iya. Oke, kalau menurut Kak Siska sendiri, cinta yang setara tuh gimana sih? Cinta setara buat aku tuh yang pertama imannya setara. Iman Pasti, nomor satu nomor ya? satu. Pasti Nomor nomor satu. satu. Terus Lalu? mungkin visi misinya juga setara kali ya, kayak impian kedepannya gitu. Tapi sebenarnya kalau impian bisa ada satu yang lebih tinggi juga nggak apa-apa sih, tergantung pribadi masing-masing aja. Sama yang terakhir cinta setara tuh apa? Setianya deh setara. Sama-sama setia. Sama-sama setia. Sama bisa jaga komitmen. Betul. Dimanapun berada. Betul. Seperti itu. Sama pentingnya effort nggak sih? Effort harus setara. Itu yang paling penting. Nah, cewek-cewek biasanya effortnya lebih
tapi cowoknya enggak. Cowok juga gitu kok, kadang cowok effortnya lebih, cewek juga enggak. Enggak Ya udah bisa berarti ya. belum nemu aja itu, Bah. Iya, gitu makanya ya udah buat teman-teman kali cari aja yang effortnya sama gitu. Amin, Yang semoga kita sama-sama. dipertemukan ya. Amin. Semoga juga buat Kak Kasiskanya dapat yang setara ya. Oke deh, dari tadi kita ngomongin cinta setara lagunya, coba dong spill sedikit aja lagunya. Ini biar. Mungkin ref aja kali ya. Boleh, boleh. Bukannya tak mau bersama lagi, ku enggan buang waktu bila ku hanya cinta sendiri. Maaf ku pergi, cintamu tak setara dengan cinta yang aku miliki. Wih, keren banget loh. Ada suara apa sih rasanya gitu? Kalau bisa enak gitu, nggak pernah makan gorengan Terima ya, Kak? kasih. Makan kok, aku kemarin makan ketoprak telur dadar. Beneran? Itu Beneran. kayak, ada nggak jaga-jaga makan ini nggak boleh dimakan nih gitu, nggak boleh makan, tentunya sepatu nggak boleh makan ya. Jangan dong. Jangan makan makanan yang nggak boleh Jangan dimakan makan apa. beling juga. Biar punya kayak gitu suaranya saya. Apa ya? Mungkin kan udah karakter juga kali ya. Tapi aku biasa kalau nyanyi tuh, biasa kalau nyanyinya tuh akan nyanyi lagu banyak, aku makan kencur dulu beberapa hari sebelumnya. Kencur. Fungsinya untuk apa itu kan? Dia tuh bisa kayak, maaf ya aku sebut teriak-teriak di Oh, iya, tahu. tenggorokan tuh dahak-dahaknya bisa kayak loose Masuk ke aja dalam gitu. ya? Kayak- Ya atau bisa kita kayak- keluarin juga. Gila bagus banget suaranya. Ah makasih. Gila bagus banget ya. Kita doain semoga karir kedepannya semakin maju, amin. Semakin Amin. bersinar gitu ya, Benar-benar kayak yang- senyumannya nih. Ah terima benar. kasih, semoga bisa diundang lagi ke sini ya. Amin, amin, amin. Terus yang diharapkan, yang diimpi-impikan selama ini dari kecil, semoga ya sebentar lagi terwujud. Amin. Bisa ketemu sama aktor Thailand tadi si Ort. Iya. Terus satu proyekan bareng sama Amin. Kak Marion Jola, satu proyekan bareng sama Ariana Grande, sama Amin. Hadat Alwi kalau bisa, Wah, sama semuanya. sama kakak juga deh, film Amin. bareng ya. Amin, amin, amin. Amin. Ayo dong. kita bisa jadi geng julid. Wow, mau Bisa, banget, kita mau banget. bisa jadi geng julid. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Terima kasih, Terima Kak. kasih, Kasiska, Kak. suatu kehormatan bisa datang ke Terima kasih. Ordal ya. Semoga makin sukses, makin cantik. Amin. Jadi terima kasih buat semuanya yang udah nyaksiin Ordal. Thank Aku you. pamit undur diri, kita semua pamit undur diri. Aku Andes Skuter. Aku Gracia Holly. Aku Siska Saras, jangan lupa dengerin Cinta Setara. Dan juga ikutin Kasiska di Instagramnya. _Siska Saras _. Oke, terima kasih semuanya, kita pamit undur diri. Bye. Bye.